Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah kalian telah masuk pelajaran bab 2. Untuk tujuan pembelajaran kalian bisa langsung lihat di description box ya. Baik, kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Shadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pelajaran bab 2 kali ini yaitu membahas tentang taharah. Taharah menurut bahasa yaitu artinya bersuci atau bersih. Berasal dari bahasa Arab ya, yaitu taharah. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah bersuci dari hadas ataupun najis. Diingat-ingat, taharah itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang najis. Baik, tentang najis. Najis sendiri pun juga ada pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, najis itu artinya adalah kotoran atau sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu kotoran yang harus disucikan agar ibadah sah dalam pelaksanaannya. Ya, jadi kalau najisnya belum bersih, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu najis tersebut. Adapun najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalazah. Najis mukhafafah yaitu najis yang paling ringan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua najis mutawasithah adalah najis sedang di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah najis berat. Yang pertama kita bahas yaitu tentang najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Diingat-ingat, contoh najis mukhafafah itu hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang kurang lebih berumur 2 bulan yang belum mengkonsumsi apapun, hanya mengkonsumsi air susu ibu. Diingat-ingat ya, bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya adalah dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Ya, kemudian najis mutawasithah, yaitu najis di tengah-tengah, najis sedang. Najis mutawasithah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau nyata. Maksudnya apa sih najis yang tidak berwujud? Di sini tidak ada wujudnya, tapi ada baunya dan ada warnanya. Contohnya seperti air kencing yang telah kering. Misalnya adik kalian sedang kencing, adik perempuan sedang kencing, kemudian mengering di tempat tersebut, itu termasuk najis hukmiyah, tidak berwujud. Sedangkan najis ainiyah itu adalah sesuatu yang berwujud. Banyak sekali contohnya, antara lain ada muntah, nanah, darah, bangkai, air seni atau air kencing, kemudian kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, untuk bayi perempuan itu masuk ke dalam najis mutawasithah. Bagaimana sih cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan menyiramkan atau mengalirkan air ke tempat yang terkena najis sampai bersih, sampai hilang yang namanya rasa, bau, dan warnanya. Ya, paham ya? Selanjutnya yaitu najis mughalazah atau najis berat. Contohnya itu terdapat pada hewan anjing atau hewan babi. Ya, baik air liurnya, bulu-bulunya ataupun kotorannya, ia tergolong najis mughalazah atau najis berat. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya yaitu dengan mengalirkan air, kemudian basuh sebanyak 7 kali. Namun salah satu airnya harus dicampurkan dengan tanah atau debu yang suci agar maksimal dalam mensucikan najis tersebut. Ya, pertanyaan ini dan jawabannya harus kalian catat di buku, kemudian foto dan kirim di aktivitas kelas daring. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang hadas. Hadas juga mempunyai pengertian menurut bahasa dan istilah. Hadas menurut bahasa itu artinya adalah
berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah, hadas merupakan sesuatu yang terjadi yang mengharuskan seseorang untuk bersuci hingga sah dalam melakukan suatu ibadah. Ya, hadas sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Kita bahas hadas kecil. Hadas kecil merupakan sesuatu yang terjadi dan mengharuskan untuk melakukan wudhu atau berwudhu. Di garis besari, hadas kecil itu adalah berwudhu. Ya, contoh dari hadas kecil. Ya, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ya, mohon maaf salah ya. Ya, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ya, yang kedua tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Seperti misalnya kita sudah wudhu namun tidur tapi dalam kondisi tiduran, itu batal wudhunya. Kemudian yang ketiga menyentuh kubul ataupun dubur tanpa pembatas, pakai telapak tangan tanpa pembatas. Kemudian yang terakhir hilangnya akal karena sakit ataupun mabuk. Nah, hadas besar. Hadas besar merupakan sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi wajib atau biasa disebut mandi besar, atau pada umumnya juga mandi junub. Itu sama aja semuanya, hanya sebutan saja. Contohnya yang pertama yaitu menstruasi atau darah haid, biasa terjadi pada wanita. Yang kedua yaitu keluar air mani. Salah satu contohnya yaitu mimpi basah pada laki-laki. Yang ketiga nifas atau darah melahirkan. Yang keempat hubungan suami istri, dan yang kelima meninggal dunia. Ada 4 jenis air dalam ilmu fikih yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci di sini maksudnya adalah dapat dikonsumsi, sedangkan air yang mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Contoh air mutlak yaitu air yang turun dari langit dan air yang bersumber langsung dari dalam bumi. Berikutnya air musyammas, yaitu air yang dipanaskan menggunakan wadah. Contohnya yaitu air yang dididihkan, sengaja dididihkan. Nah, air musyammas ini tergolong air mutlak, namun hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ketiga, air mutanajis, yaitu air yang terkena barang najis namun tidak berubah warna dan rasanya. Contohnya, air galon kalian terkena kotoran cicak. Di situ kalian bisa konsumsi namun tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian, yang keempat, air suci tapi tidak mensucikan. Air ini dibagi menjadi dua, air mustakmal dan mutaghayyir. Mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Contohnya, air itu telah kalian gunakan untuk berwudu. Kemudian mutaghayyir, air yang berubah akibat tercampur dengan barang suci lainnya. Contohnya air teh, air kopi, dan air lainnya. Jadi sama perintahnya seperti tadi, kalian catat dan jawab di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim di aktivitas kelas daring. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.